Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada acara inti. Presentasi kita pada siang hari ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu sebagai pengantar akan disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Elina Mansyah. Saat ini saya sebagai Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Kemudian yang kedua, untuk pengendalian getah kuning melalui pemberian kalsium dan pengairan nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Martias. Beliau adalah Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Kemudian yang ketiga, pengendalian getah kuning melalui aplikasi kalsium dan boron yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titin Purnama SPMSI. Bu Titin adalah peneliti dari kelompok ekofisiologi di Balai Penelitian Tanaman Buah. Ya, baik, sebagai pengantar ini sekilas mengenai potensi manggis ya, barangkali kita semua sudah tahu, jadi kita tidak panjang lebar di sini mengenai potensi manggis, bahwa manggis ini termasuk salah satu komoditas buah yang merupakan komoditas ekspor utama. Dan di samping untuk konsumsi segar, manggis itu oleh yang mengimpornya dimanfaatkan juga untuk diolah sebagai makanan dan minuman untuk kesehatan, kosmetika, dan industri lainnya. Kandungan nutrisi dari manggis, jadi manggis ini sangat kaya dengan vitamin dan mineral, baik pada kulit buah maupun pada daging buahnya. Untuk kulit buah, ini unsur-unsur yang istimewa di sini adalah santon yang lebih tinggi pada kulit, maupun sedangkan di daging buahnya lebih rendah. Kemudian di kulit buahnya juga ada unsur yang paling menonjol, itu adalah vitamin B1 dan kalsium. Sedangkan pada daging buahnya ada vitamin C, kemudian kalsium dan fosfor. Jadi manggis ini sangat bermanfaat, terutama untuk saat ini ya, untuk sebagai penambah daya tahan tubuh kita, terutama dalam masa-masa saat ini pandemi COVID, jadi sangat bermanfaat. Tadi disebutkan bahwa ada kandungan santon di kulit buah manggis. Jadi santon ini banyak sekali manfaatnya, baik dalam pencegahan maupun pengobatan serta diet. Untuk pencegahan ini, hasil penelitian menyebutkan bahwa santon pada manggis itu bisa bermanfaat sebagai antiviral atau antivirus. Kemudian anti-inflamatori. Jadi ini sangat cocok sekali barangkali dalam situasi kita saat ini, dalam suasana berkembangnya pandemi COVID, maka coronavirus saat ini sedang berkembang. Ini sangat cocok juga untuk mencegah penyebaran berkembangnya penyakit coronavirus ini. Kita tahu bahwa salah satu mekanisme perkembangannya coronavirus di dalam tubuh kita itu adalah munculnya radang ya, radang yang diawali di tenggorokan, kemudian bisa sampai radang ke paru-paru kita. Jadi ini bisa, manggis ini juga bersifat anti radang atau anti-inflamatori, sehingga ini berpotensi untuk sebagai nutrisi untuk mencegah coronavirus. Nah ini mungkin butuh penelitian lebih lanjut, tetapi penelitian mengenai hal ini sudah banyak dilakukan. Baik, itu sebagai pengantar saja. Ulangin ini mana, Bang? Ya. Sekarang kita masuk ke pokok permasalahan. Jadi mengenai getah kuning ya, getah kuning pada tanaman manggis. Sebenarnya getah kuning pada tanaman manggis ini adalah suatu yang natural.
sesuatu yang alamiah. Seluruh tubuh tanaman manggis itu bergetah kuning, daun, buah, dan batangnya. Cuman yang menjadi masalah apabila dia keluar dan mencemari buah, di sanalah timbul masalah. Sehingga buah yang tercemar getah kuning itu tidak bisa kita makan. Nah, buah manggis yang bersih seperti ini adalah impian semua orang ya, terutama untuk yang konsumsi segar. Nah, sedangkan buah manggis yang sudah tercemar itu, dia akan berasa pahit dan tidak enak untuk dimakan. Yang kedua. Selanjutnya, kita berbicara mengenai kerusakan pada buah manggis. Kerusakan oleh getah kuning pada buah manggis itu kita bagi menjadi dua bahagian. Audionya nggak kelihatan. Jadi kerusakan getah kuning pada buah manggis itu kita bagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, getah kuning di dalam buah atau pada daging buah yang biasa juga kadang-kadang disebut oleh sebagian orang sebagai aril. Kemudian ada getah kuning pada kulit buah. Getah kuning di dalam buah dan getah kuning pada kulit buah ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa ini tidak ada korelasinya. Ini salah satu contohnya, kita ada di sini disampaikan bahwa ini buah yang bergetah pada kulitnya, tetapi daging buahnya bersih. Sedangkan yang di sebelah kanan ini contoh buah manggis yang kulit buahnya bersih dan mulus, tetapi di dalamnya bergetah kuning berat. Nah, jadi ini menipu ya, menipu. Kita kira buah manggis yang bagus, dalamnya pasti akan bagus. Tetapi tidak demikian. Jadi tidak ada korelasinya antara yang bergetah di luar dengan yang di dalam buah. Kita pernah mengadakan penelitian mengenai getah kuning di dalam buah dan di luar buah ini. Kalau angka penelitian dari 100 buah yang kita amati, 69 buah bergetah pada kulitnya. Kemudian 29 buah bergetah pada dagingnya. Dan yang kedua-duanya baik bergetah di dalam dan di luar hanya 7. Berarti ini tidak, data ini menunjukkan bahwa memang yang di luar yang di dalam ini tidak ada korelasinya. Berarti penyebabnya berbeda. Kerugian yang ditimbulkan oleh getah kuning ini juga bervariasi antar lokasi. Ada lokasi-lokasi yang menunjukkan tidak ada getah kuning sama sekali. Kemudian ada juga yang sampai tertinggi itu 69%. Ini untuk getah kuning yang pada kulit buah. Demikian juga halnya dengan getah kuning yang pada daging buah, juga bervariasi. Ada lokasi yang 0%, kemudian ada juga yang tertinggi sampai 40%. Nah, ini level kerusakan buah manggis itu dalam hal getah kuningnya. Yang di atas adalah kerusakan yang di dalam buah atau daging buah, kemudian di bawah pada kulit buahnya. Jadi levelnya itu ada yang ringan. Nah, contohnya yang ringan ini hanya 1 titik di ujung buah kalau kita buka. Nah, ini yang sedang, kemudian ini yang terserang sangat berat oleh getah kuning sehingga ini sampai lengket dan tidak bisa dibuka dan tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Ini kalau untuk yang pada kulit buahnya juga demikian. Ini ada buah muda yang kalau kita hitung ini sampai 48 titik getah. Nah, ini ya buah matangnya yang terserang oleh getah kuning. Nah, ini getah kuning yang di luar buah tetapi disebabkan oleh buah yang pecah. Nah,
Sekarang sebenarnya apa sih penyebab getah kuning pada buah manggis ini? Ini penting untuk kita ketahui karena kalau kita ingin mengetahui cara pengendaliannya, kita tentu harus tahu dulu apa penyebabnya. Berbagai dugaan, berbagai hipotesis itu muncul di berbagai kalangan. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa getah kuning itu adalah karena hama dan penyakit. Nah, kita pernah mengadakan penelitian bahwa mencoba membungkus buah manggis, apakah betul disebabkan oleh hama dan penyakit. Kalau untuk yang di luar memang betul. Jadi getah kuning di luar itu buahnya menjadi bersih karena di pembungkusan, jadi tidak ada diserang oleh serangga sehingga bersih. Tetapi tidak mengendalikan getah yang di dalam. Berarti ini memang tidak sama penyebabnya. Jadi kami berkesimpulan bahwa getah kuning yang di luar itu ya disebabkan oleh hama yang menusuk dari kulit buah. Kemudian ada yang menduga ini merupakan kerusakan fisiologis. Beberapa hasil penelitian juga telah dilaksanakan oleh kita sendiri maupun dari berbagai universitas menunjukkan bahwa memang getah kuning itu disebabkan oleh fisiologis, khususnya yang getah kuning di dalam. Jadi disebabkan oleh pecahnya dinding sel epitelium yang mengelilingi saluran getah kuning, atau berhubungan juga dengan kekuatan dinding sel itu sendiri. Kemudian yang keempat, apakah disebabkan oleh pengaruh lingkungan? Nah, ini memang betul, terutama berkaitan dengan curah hujan, di mana saat-saat curah hujan tinggi nanti persentase getah kuning itu akan meningkat. Kemudian berkaitan juga dengan kekurangan hara, terutama kalsium dan boron. Mungkin juga ada kolaborasi dengan hara-hara yang lainnya. Nah, ini nanti akan dikupas lebih lanjut oleh Pak Martias dan Bu Titin lebih dalam lagi. Kemudian ada juga yang beranggapan, oh, getah kuning itu muncul karena buahnya jatuh. Gitu. Ini tidak sama sekali. Jadi nanti kita ada ilustrasinya akan kita sampaikan. Kemudian faktor genetik, ini ada ya hasil penelitian kita memang menunjukkan ada perbedaan genetik antara manggis-manggis yang bergetah kuning dengan yang tidak, terutama untuk yang di dalam buah. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, penyebab cemaran getah kuning pada daging buah. Ini contohnya buah yang berlumuran getah kuning, di mana kita lihat bahwa saluran getah kuningnya, terutama pembatas-pembatas segmennya ini sudah pecah dan sehingga mencemari daging buahnya. Nah, ini kesimpulan dari yang tadi ya, oleh pecahnya dinding sel epitelium, kemudian oleh curah hujan. Nah, curah hujan ini juga bisa menyebabkan pecahnya buah dan mengeluarkan getah kuning sampai ke kulit buahnya. Kekurangan unsur hara serta faktor genetik. Itu tadi adalah getah kuning yang pada daging buah atau di dalam buah. Nah, ini adalah getah kuning yang pada kulit buah. Jadi getah kuning pada kulit buah ini kelihatannya ini berkorelasi dengan burik tadi. Jadi kalau ada hama serangan burik, maka di situ getah kuningnya keluar. Ini beberapa contoh buah manggis muda yang masih di pohon terserang hama burik. Ini juga keluar getah kuningnya. Ini yang sangat berat ya. Juga penampilan buahnya jelek juga oleh hama burik. Nah, jadi solusinya untuk mengendalikan hama getah kuning di luar ini adalah melalui pengendalian hama penyebab burik ini. Jadi untuk pada saat ini kita tidak mengupas mengenai pengendalian hama burik ini karena ini satu sesi yang cukup panjang juga barangkali. Nanti kalau teman-teman
membutuhkan, barangkali kita akan buka juga secara khusus nanti bagaimana pengendalian hama burik pada manggis ini, jenis hamanya, bagaimana teknik kendaliannya. Jadi ini sekaligus nih, apabila hamanya dikendalikan, getah kuning yang di luar juga akan bisa kita kendalikan. Nah, ini adalah ilustrasi atau menggambarkan aliran getah kuning itu di dalam buah. Ini adalah penampang membujur dari buah manggis, di mana getah kuning itu mengalir dari arah tangkai ya, mengalir dari arah tangkai. Ini tangkai buah, ini rantingnya ya. Jadi dari tangkai buah ini saluran getah kuning ini ada di seluruh perikap. Kemudian juga ada saluran-saluran lain di dalam buah. Yang dalam buah ini ada plasenta di sini. Kemudian sekat-sekat antar buah itu juga ada salurannya. Nah, juga mengalir ke sini. Kita lihat bahwa ini sudah dipenuhi oleh getah kuning dan ini sudah tercemar oleh getah kuning. Nah, ini potongan bahagian atas buahnya. Kalau kita lihat bagian bawahnya ini sudah rusak berat oleh getah. Nah, ini contoh lain dari buah yang terserang. Ini adalah bahagian yang tidak bergetah ya. Jadi kelihatan di sini juga durinya bersih. Ini adalah bagian-bagian dari saluran getah kuningnya yang sudah terpecah dan mencemari daging buah. Ini hampir sama dengan yang tadi, aliran getah kuningnya masuk ke, kalau yang masuk ke dalam buah ya, tidak lewat perikap, tapi lewat plasentanya. Nah, ini salah satu gambar yang menunjukkan bahwa getah kuning yang masuk dari arah dalam, dari plasentanya buah. Jadi masuk dari arah dalam, bukan dari arah perikapnya. Nah, ini contoh juga buah-buah yang sudah tercemar getah kuning, perikapnya yang pecah, dan ini buah yang sehat. Ini slide terakhir, banyak juga yang beranggapan bahwa getah kuning itu karena buahnya jatuh, gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa getah kuning itu tidak disebabkan oleh buah jatuh. Jadi getah kuning itu sudah ada di dalam buah sebelum dia dipanen. Kalau buahnya jatuh, dia tidak akan keluar getah kuning kalau buah yang bagus, cuman dia bahagian yang jatuh itu kulitnya akan bonyok seperti ini, kemudian bahagian daging buahnya yang terkena bonyok seperti ini akan coklat dan memar. Jadi buah yang jatuh bukanlah menyebabkan keluarnya getah kuning. Saya kira itu pengantar dari saya, kira-kira penyebabnya. Nanti lebih dalam lagi bagaimana mengendalikannya akan disampaikan oleh Pak Martias. Saya kira Pak Martias silahkan melanjutkan. Pak Martias mana? Halo. Halo, ya Pak Martias silahkan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elina. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan dari seluruh Indonesia, pencinta manggis. Jadi baiklah kita lanjutkan mengenai mekanisme getah kuning dan penanganannya. Suara Pak Martias kedengaran? Ya, ada kedengaran Bu Lina? Oh, ada Pak Martias. Ada. Terima kasih. Putus, Pak. Jadi seperti disampaikan Bu Lina tadi, getah kuning itu adalah cairan alami di dalam jaringan manggis. Ada pada daun. Ya. Jadi getah kuning itu merupakan cairan alami yang ada pada jaringan manggis.
yaitu ada pada batang, ada pada daun, ada pada ranting, cabang, buah manggis. Kemudian getah kuning itu merupakan senyawa metabolit sekunder. Ya, komposisi dari getah kuning itu tanin, kemudian flavonoid, kemudian triterpenoid. Jadi senyawa-senyawa ini sebenarnya mempunyai banyak manfaat. Seperti tanin ini biasanya untuk mencret. Kemudian flavonoid ini berbagai macam untuk antioksidan. Nah, beberapa negara maju barangkali sudah memanfaatkan daripada senyawa-senyawa yang ada pada getah kuning ini. Buktinya, yaitu pernah dulu pengusaha Thailand yang membeli manggis ke Padang Pariaman, dia itu membeli manggis yang tidak bergetah dan juga membeli yang bergetah. Dan sayangnya yang bergetah itu harganya jauh lebih rendah. Nah, mudah-mudahan harapan kita di masa yang akan datang ada penelitian untuk pengolahan daripada senyawa getah kuning ini dan juga industri yang bisa memanfaatkan untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya. Kemudian getah kuning itu dia punya saluran. Jadi semenjak terbentuknya buah sampai ke menjelang panen yaitu 114 hari itu terdapat saluran-saluran getah kuning. Terdapat di kulit bagian luar yaitu exokap, kemudian kulit bagian tengah ini agak lembut mesokap, kemudian endokap yang dekat daging buah, kemudian pada daging buah arilus. Jadi terdapat ini kita potong menjelang panen, yang kemudian keluarlah getahnya pada saluran-saluran tersebut. Jadi getah kuning itu seperti yang dibilang Bu Lina tadi, yang merusak itu adalah bagian dalam, karena ini kalau kita dikonsumsi oleh konsumen ini menyebabkan kurang baik dalam pencernaan. Sedangkan di luar ini bisa dibersihkan dengan kain basah ataupun minyak. Kemudian terutama konsumen kadang-kadang itu bingung mana buah manggis yang bergetah, mana yang tidak, sering terkecoh. Dan malah kadang-kadang petani juga tidak tahu bagaimana apa indikator daripada buah yang bergetah ini. Ciri-cirinya adalah biasanya pada ukuran yang sama. Pada ukuran yang sama, bobotnya itu lebih besar. Kemudian warnanya tidak merata. Halo? Lanjut Pak Martias. Nah, kemudian bisa kita bedakan dengan yang tidak bergetah, yaitu warna buahnya merata. Kemudian daging buahnya ya putih. Ini
beratnya lebih ringan daripada yang bergetah. Jadi kalau kita sudah biasa itu, yang bergetah itu terasa sekali, itu lebih berat dibandingkan dengan yang tidak bergetah. Ya, lebih ringan daripada yang bergetah. Kemudian bagaimana mekanisme daripada terjadinya cemaran getah kuning itu? Itu adalah terutama akibat daripada pecahnya dinding saluran getah kuning. Nah, saluran getah kuning itu Pak pecah. Matias, ya. Pak Matias, maaf karena tidak pakai di proyektornya, maksudnya dibesarin aja Pak, jadi Bapak tidak terganggu dengan ini. Oh iya, iya. Tampilannya Pak. Iya, iya Pak. Oke. Ya. Jadi ini cemaran getah kuning itu akibat daripada pecahnya dinding saluran getah kuning, bocor. Jadi getah kuning itu keluar mengotori daging buah. Nah, penyebab daripada pecahnya dinding saluran getah kuning ini adalah akibat daripada defisiensi kalsium. Defisiensi kalsium itu disebabkan karena penyerapan kalsium itu yang sangat rendah. Nah, penyerapan kalsium yang sangat rendah itu diakibatkan oleh CA tanah tersedia juga sangat rendah. Nah, kadang-kadang juga CA tanah tersedia itu tinggi, tetapi penyerapannya rendah. Akibatnya juga nanti terjadi defisiensi kalsium. Itu disebabkan karena ketersediaan air yang sangat rendah. Jadi dalam suasana kering. Jadi dalam suasana kering itu penyerapan CA terhambat. Karena penyerapan CA itu melalui aliran massa. Jadi ada air, baru nanti CA itu diserap oleh akar manggis dan ditransportasikan ke bagian atasnya. Kemudian adanya unsur-unsur tertentu yang berlebih, yang tinggi, seperti Mn, mangan, kemudian besi, kemudian Cu, kemudian Zn, dan hara-hara lainnya. Nah, kalau dia ini tinggi, nanti dia akan bersenyawa dengan kalsium, sehingga nanti kalsium yang diserap dalam bentuk Ca2+ itu tidak dapat diserap oleh akar tanaman manggis. Kemudian kapan terjadinya itu pecahnya dinding saluran sel, yaitu saluran sel yang kurang kalsium itu biasanya pada kondisi fluktuasi iklim yang sangat tinggi. Nah, kalau kita bercerita dengan petani manggis, itu beliau itu sudah tahu itu, terutama pada saat peralihan musim kering ke musim hujan, yang mengakibatkan nanti dari musim kering ke musim hujan datang hujan, terjadi penyerapan air yang berlebihan, akibatnya nanti tekanan turgor menjadi tinggi, dan kalau tekanan turgor sudah tinggi, terjadi tekanan mekanis kepada saluran-saluran getah kuning yang ada pada daging buah tersebut. Ada yang pada kulit, pada daging, terjadi tekanannya, akibatnya itu menjadi pecah. Nah, itu mekanisme daripada terjadinya cemaran getah kuning. Nah, itu sebagai buktinya kenapa kalsium itu sangat berperan penting sekali dalam memperkuat dinding sel saluran getah kuning dan meminimalkan cemaran getah kuning. Di grafik ini dapat kita lihat bahwasanya makin meningkat CA tanah tersedia, itu akan menurun getah kuning. Sedangkan pada kondisi rendah, yaitu di bawah 10 per kilogram tanah, itu cemaran getah kuning itu sampai 70%. Ini pada daging buah. Jadi ini sampel-sampel tanah, sampel kalsium yang saya ambil dari seluruh Indonesia. Ternyata ya pada CA tanah sekitar 17% itu, CA getah kuning itu berkisar antara 10%, 5-10%. Sedangkan di bawah 17% itu mencapai sampai 70%. Nah, ini juga nanti dia cemaran getah kuning ini berkolaborasi dengan kelebihan unsur-unsur. Nah, ini contohnya yang berwarna kuning ini adalah kalsium yang sangat rendah yang saya peroleh di tepi-tepi dekat laut. Jadi akibat daripada kegaraman natrium itu, akibatnya terjadi defisiensi Ca.
Nah, itu akan memperparah lagi sehingga cemaran getah kuningnya menjadi sangat tinggi. Nah, kemudian kita buktikan lagi dengan CA pada daun, kadar CA di daun, ternyata juga mempunyai pola yang sama dengan CA yang ada pada tanah. Jadi makin meningkat CA daun di tanaman manggis itu akan berkurang getah kuningnya. Kemudian pada CA yang rendah, yaitu di bawah 1% itu CA getah kuningnya cemaran getah kuningnya pada buah manggis itu sangat tinggi sekali. Jadi kita yakin sekali bahwasanya kalsium itu sangat berperan penting sekali dalam meminimalkan cemaran getah kuning. Kemudian apa fungsi daripada kalsium? Yaitu kalsium itu berperan penting dalam menyusun struktur dinding sel, kemudian mengatur stabilitas membran dinding sel, kemudian integritas sel tanaman. Dan juga kalsium itu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap sekaman lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Artinya kalau tanaman itu cukup kalsiumnya, dia juga tahan terhadap gangguan organisme yang merusak. Kemudian juga dia merupakan komponen utama dalam menentukan sifat mekanis jaringan tumbuhan. Nah, kemudian defisiensi kalsium yang parah menyebabkan gangguan fisiologis dan juga menyebabkan titik tumbuh daripada manggis itu mengalami kematian. Kemudian bisa juga menyebabkan gugur bunga dan putik. Nah, ini contohnya yang pernah saya ambil beberapa bulan yang lalu. Itu umumnya tanaman manggis yang kekurangan kalsium itu titik tumbuhnya mengalami kematian, tidak berkembang. Kemudian meskipun berbuah, nanti buahnya juga tidak berkembang. Karena kalsium itu besar sekali peranannya dalam pembentukan sel. Kemudian kapan terjadinya cemaran getah kuning itu? Yaitu pada saat perkembangan buah, yaitu terutama apabila laju tumbuh biji dan daging buah itu pesat sekali. Pada perkembangan buah itu dibutuhkan kalsium yang tinggi. Nah, kalau kalsiumnya yang tinggi, nanti akan terjadi defisiensi pada dinding sel karena dibutuhkan di jaringan lain, pembentukan tunas, pembentukan dinding sel bagian-bagian lainnya. Jadi sering terjadi defisiensi daripada kalsium di jaringan dari saluran getah kuning. Kemudian terjadi pada saat fluktuasi cuaca, yaitu perubahan potensi air, yaitu terutama pada peralihan cuaca kering ke suasana basah. Kemudian bagaimana penanganan daripada cemaran getah kuning itu? Yaitu tentunya kita meningkatkan kecukupan daripada kalsium, yaitu bisa diberi dalam bentuk sumbernya dolomit ataupun kalsit. Kemudian juga perlu untuk mempertahankan stabilitas air tanah pada kondisi kapasitas lapang, supaya CA tanah yang tinggi ataupun yang diberikan itu dapat diserap oleh tanaman dan ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan. Kemudian untuk unsur-unsur yang berlebih seperti Mn, Cu, Zn yang tadi itu kita menggunakan amelioran. Amelioran bisa bahan organik, pupuk kandang, zeolit dan macam-macam. Nah, untuk dolomit itu cara pemberiannya mudah sekali. Jadi biasanya sobat-sobat tani kemudian PPL sudah sering melaksanakan, itu diberikan pada larikan di bawah taju. Ini digalikan, kemudian ditaburkan dan ditutup dengan tanah atau dedaunan. Tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya dolomit yang diberikan ini tidak dihanyutkan oleh air. Tidak dihanyutkan oleh air waktu hujan, sehingga dapat dinikmati oleh tanaman manggis. Kemudian dapat juga diberi pada dua zona sisi. Biasanya untuk lahan yang berlereng, nah biasanya kan tidak datar. Kita mengalami kesulitan dalam
menempatkan dolomit ini. Nah, kita buat aja di bidang yang datar, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan atau utara selatan, di mana yang mudah diberikan. Dan bisa juga diberikan melalui biopori. Jadi dibuat lubang, bisa dengan bor atau dibuat untuk membuat galian sebesar tinju pada 4 arah mata angin atau 8, makin banyak makin bagus. Nanti dimasukkan dolomit ini ke dalam biopori dan ditimbun kembali dengan tanah atau dedaunan. Ya, kemudian apa gunanya, kenapa tadi kalau fungsi kalsium sudah terangkan, kemudian air, kenapa air itu? Kenapa perlu kelembapan yang stabil dalam meminimalkan cemaran getah kuning? Karena itu terutama untuk pelarut hara, terutama kalsium, dolomit tadi dilarutkan, kemudian untuk transportasinya dari akar ke bagian atas tanaman, kemudian untuk menjaga turgor tanaman. Kemudian air itu juga merupakan bahan baku dari tanaman, yaitu 70-80% itu jaringan tanaman terdiri dari air. Nah, sistem pengairan itu dapat dilakukan secara gravitasi dan tetes, yaitu mengalirkan air dari penampungan ke zona perakaran. Nah, kemudian kapan itu air itu diberikan, minimal itu sampai kapasitas lapang. Kalau berlebih pun tidak masalah, karena air ini sangat tenggang sekali, tahan sekali pada kondisi air yang berlebih. Kemudian diberikan itu tentunya apabila tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan seminggu atau lebih berturut-turut, itu kondisi air tanah di zona perakaran itu kita yakin sudah kering. Nah, periode kritis pengairan ini yaitu pada setelah saat pemupukan, kemudian pada awal perkembangan daun plus, kemudian pada saat pembentukan bunga dan perkembangan buah. Nah, ini contoh pengairan sistem irigasi tetes. Jadi kita tampung airnya yang agak tinggi, pada ketinggian 2 meter, kemudian kita alirkan melalui pipa, dan di perakaran ini dengan pipa yang kecil yang sudah disetting untuk pengairan irigasi tetes. Nah, ini sangat ekonomis sekali karena kita tidak membutuhkan biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi. Kemudian ini yang sangat sederhana, terutama pada saat berkembang buah, itu menempatkan kaleng-kaleng plastik atau bekas-bekas kaleng cat di bawah tajuk. Nah, nanti ini diisi, kemudian di bawahnya itu ditiriskan. Jadi nanti terjadi aliran air secara menetes, secara kontinu, hingga perkembangan buah sempurna. Tentunya ini diisi setiap sekali 2 hari atau sekali 3 hari melihat kondisi cuaca di lokasi. Kemudian mempertahankan kelembapan tanah. Jadi penting sekali untuk kebun manggis yang tidak mempunyai sumber air dan kebun yang ada di perbukitan. Jadi tentunya kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengairan. Sumber airnya tidak ada, kemudian juga listriknya juga tidak ada. Tentunya yang dapat kita upayakan adalah bagaimana mempertahankan kelembapan tanah tersebut, yaitu dengan penggunaan mulsa. Mulsa itu bisa berasal dari sekam, jerami padi, kemudian limbah pisang, sisa pemangkasan dedaunan. Kemudian pada saat perkembangan buah, juga kebun itu tidak harus terlalu bersih. Tujuannya juga untuk mengurangi penguapan. Jadi kita lakukan sanitasi parsial, terbatas. Yaitu terbatas di antara tanaman yang dilakukan dengan pemotongan mesin rumput. Nah, tidak perlu kebun kita bersih sekali supaya penguapannya tidak terlalu besar. Kemudian bisa juga kita menggunakan penutup tanah, cover crop, di antara tanaman manggis, dan menerapkan pola tumpang sari dengan tanaman semusim. Tujuannya juga untuk supaya tanah tersebut tertutup dengan hijauan. Nah, ini contohnya penggunaan mulsa sekam padi yang ditebarkan di bawah tajuk manggis. Nah, kemudian ini pelepah pisang, batang pisang, limbah batang pisang. Kemudian ini setelah memangkas manggis juga bisa kita
taruh ini dedaunan di bawah tajuk ini sehingga nanti penguapannya menjadi minimal. Kemudian ini penggunaan jerami yang ditebarkan di bawah permukaan tajuk atau di zona perakaran. Kemudian ini penggunaan daripada cover crop, itu bisa mucuna, chlorogonium. Jadi kalau sudah tertutup zona perakaran ini, penguapannya akan berkurang. Dan juga pupuk hijauan ini, cover crop ini juga berfungsi untuk menahan air, untuk menyimpan air, sehingga bisa membantu manggis dalam kondisi kering. Dan kemudian kita menerapkan pola tumpang sari, seperti padi, kemudian juga jagung, dan pisang. Nah, ini lebih bagus dibandingkan daripada tanaman manggisnya terbuka, lahannya dibersihkan. Jadi airnya relatif tersedia yang dibantu oleh serapan dari tanaman lainnya. Kemudian tadi dikatakan adanya unsur-unsur yang terlalu tinggi, yang berlebih. Nah, ini akan mengikat kalsium. Tentunya CA ini harus dilepas dari ikatannya dari mangan, dari besi, dari CU. Nah, untuk melepaskannya bisa digunakan amelioran, bahan organik dan amelioran itu dari pupuk kandang, kemudian kompos, zeolit, kemudian dolomit seperti tadi. Sehingga nanti dia melepaskan ikatan dari logam unsur-unsur yang berlebih itu sehingga CA-nya terlepas dalam bentuk kation dan diserap oleh tanaman manggis. Kemudian mengenai dosis, ini dosis anjuran, ini rata-rata dari beberapa penelitian secara umum kita lihat. Jadi untuk kasus getah kuning itu pemberian CA itu difokuskan pada saat tanaman sudah pada fase generatif, umur 6 sampai 10 tahun, 6 sampai di atas 20 tahun. Jadi ini dosisnya. Makin meningkat umurnya, makin banyak pula dibutuhkan dolomit. Kemudian ini air, perkiraan air, yaitu 10 liter sampai 50 liter. Nah, ini pupuk kandang 40 kilo sampai 200 kilo. Nah, kemudian dolomit dan pupuk kandang ini hanya kita berikan sekali dalam setahun, yaitu setelah panen atau setelah pemangkasan, cukup 1 kali. Nah, sedangkan air ini difokuskan pada saat pembentukan bunga, pengisian buah sampai awal panen, masa fisiologis 114 hari. Kalau sudah timbul bercak merah itu pengairan tidak diperlukan lagi supaya buah manggisnya lebih manis. Nah, mungkin demikian bahan dari saya. Saya berharap kepada kawan-kawan semuanya untuk diskusi dan berbagi pengalaman untuk petani-petani manggis yang sudah sukses dalam budidaya dan ekspor manggis. Mungkin demikian, terima kasih Bu Elina. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang peserta BIMTEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan menyambung yang telah disampaikan oleh kedua pemakalah
dari awal setelah disampaikan banyak hal dari Bu Elina sampai Pak Martias tadi udah menyampaikan penyebab dari getah kuning sampai penanganannya. Untuk sekarang ini saya akan menyampaikan khusus untuk pengendalian cemaran getah kuning dengan pemberian kalsium dan boron. Sebagai pendahuluannya tadi sebagaimana telah disampaikan Bu Elina bahwa getah yang ada di dalam dan getah yang mencemari kulit bagian luar tidak ada korelasinya, tidak ada sambungannya. Dan Pak Martias juga sudah menyampaikan beberapa teknik pengendalian cemaran getah kuning dari memperkuat dinding sel sampai dengan menjaga tekanan turgor. Kini kita pengendalian khusus pengendalian cemaran getah kuning menggunakan kalsium dan boron pada daging buah. Tadi juga Bu Elina sudah menyampaikan, secara alami getah kuning ini dihasilkan pada setiap organ manggis. Seluruh organ manggis menghasilkan getah kuning. Kalau kita perbesar pada bagian organ manggis ini, akan terdapat saluran-saluran getah kuning seperti ini. Di dalam saluran ini ada getah kuning. Yang menjadi masalah, getah kuning itu bila keluar dari saluran yang pecah dan mengotori daging buah. Pecahnya saluran getah ini disebabkan lemahnya dinding-dinding sel yang disebabkan oleh kekurangan Ca. Maka Ca itu sebenarnya berfungsi merupakan penyusun dinding sel dan merupakan bahan perekat antara dinding sel dengan dinding sel yang satu dengan dinding sel yang lainnya sehingga saluran getah kuning itu menjadi kuat. Selain dari unsur Ca, ada unsur lain yang mempunyai peran hampir sama dengan boron, yang hampir sama dengan kalsium, yaitu boron, di mana boron ini dapat menjaga integritas dinding sel serta menstabilkan dinding sel. Pemberian boron dalam pengendalian cemaran getah kuning ini, di samping fungsinya untuk menjaga integritas dinding sel, juga untuk membantu penyerapan Ca pada tanaman, di mana pada kondisi Ca pada tanah tidak bisa diserap lagi oleh dari tanaman. Boron ini adalah merupakan hara mikroesensial yang kebutuhannya sangat dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam dosis yang sangat sedikit. Di lapangan kita dapat menemukan sumber kalsium itu berasal dari dolomit atau kaptan, dan bermacam-macam merek di pasaran yang kita temui. Sementara boron juga ada berbentuk bermacam-macam merek, itu Vimbor, borak. Terapan langsung di lapangan, pemberian Ca ini dapat kita lakukan 2 kali. Untuk mencegah pencemaran getah kuning pada daging buah, kita lakukan 2 kali. Yang pertama diberikan pada saat bunga telah mekar sempurna. Dan pemberian kedua dilakukan 28 hari setelah pemberian pertama. Tujuannya ini, untuk pemberian pertama itu masa-masa pertumbuhan perkembangan bunga, dan berikutnya karena dari sifat Ca ini yang tidak mobil pada tanaman manggis, jadi setelah umur 28 hari kita pasok lagi untuk persiapan perkembangan buah sampai masa. Cara pemberiannya, untuk pada tanaman manggis yang berlokasi biasanya di kebun-kebun petani di bidang olah ini, di Lingkar Tajuk ini sudah banyak berserakan serasa-serasa tanaman. Kita sisihkan, kita bersihkan lingkar tajuk tanaman ini, kita tabur Ca, setelah itu kita tutup lagi, guna ditutup supaya tidak terjadi penguapan. Untuk pemberian boron, dosisnya sangat sedikit sekali. Pemberian cukup 1 kali, karena dari hasil penelitian, boron ini yang bersifat mobil pada tanaman manggis. Untuk memudahkan kita pemberian boron, sebaiknya dosis yang telah kita timbang ini kita campur dengan tanah kering atau pasir halus sebanyak yang kita butuhkan sampai untuk bisa menutup selingkar tajuk tanaman. Tanah sama boron yang telah dicampur diberikan selingkar tajuk tanaman, kemudian ditutup lagi.
Beberapa hasil penelitian yang pernah kami cobakan yaitu pemberian dosis antara tanpa pemberian sampai 5,5 sampai 7,5 kg dan untuk boron tanpa boron sampai pemberian 4,8 gram Vimbor dan hasilnya demikian. Yang pertama untuk hasil ini pemberian kalsium untuk menurunkan cemaran getah kuning pada daging buah. Ini adalah bagian presentasi dan ini dosis. Pada tanaman yang tidak kita beri kalsium, persentase getah kuning yang kita temui adalah sekitar 67%. Dan pada pemberian yang sampai 7,5 kg per pohon, persentase getah kuning yang kita temui hanya sampai 17%. Dan ini semakin tinggi dosis yang diberikan, semakin rendah cemaran getah kuning. Untuk pemberian pupuk boron untuk menurunkan cemaran getah kuning pada daging buah, ada terjadi kurva kuadratik. Pada pemberian yang pada tanaman yang tanpa pemberian boron, persentase cemaran getah kuning sampai 70%. Dan pemberian boron sampai dosis 1,5 gram. Jadi penurunan cemaran getah kuning sampai 17%. Namun apabila dosis ditingkatkan lagi, maka cemaran getah kuning ini akan lebih meningkat. Maka untuk menggunakan boron pada pengendalian cemaran getah kuning ini, kita cukup hati-hati karena sifat dari hara mikroesensial ini sangat dibutuhkan tanaman, namun dibutuhkan dalam dosis yang sangat rendah. Ini adalah kombinasi antara pemberian boron dan kalsium. Dengan dikombinasikan kedua pupuk ini, maka kita memperoleh persentase getah kuning yang lebih rendah, yaitu pada dosis 4,38 gram Ca per pohon ditambah 1,55 gram boron per pohon, maka persentase cemaran getah kuning yang kita peroleh hanya 3,21%. Demikian Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan, karena yang sebelumnya sudah yang disampaikan oleh Bapak Moderator dan Ibu yang terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para peserta Sintek, demikian tadi sudah disampaikan materi. Selanjutnya kita masuk kepada tahap diskusi. Barangkali ada pertanyaan, saran, masukan maupun komentar dari teman-teman semua. Jadi intinya kegiatan ini kita adalah sharing. Mungkin teman-teman semua juga sudah banyak pengalaman dalam hal ini, kita saling melengkapi saja. Baik, silahkan kalau ada saran, masukan, pertanyaan. Teman-teman kita ya, ini dari mana saja ini ya? Mungkin ada sukses story dari teman-teman, Bu Lina, silahkan kalau ada pengalaman yang lain untuk menyempurnakan atau untuk melengkapi upaya kita dalam penyemaran mengendalikan cemaran getah kuning. Ya, bisa juga kita sharing mungkin teman-teman pengalamannya di lapangan dalam pengendalian getah kuning ini. Boleh izin bicara? Ya, ada Pak Catur. Silakan Pak Catur, WFH ya Pak Catur. Iya, ini kita tetap ngantor juga. Ya. Tetap aktivitas tetap dilakukan. Oke, terima kasih Ibu Pak Matias, ada Ibu Tri juga, Kepala ya BPTP peneliti juga banyak nih saya lihat di forum ini, dan juga minatnya berarti untuk manggis cukup bagus karena kita bikin 2 sesi, berarti ada sekitar 100-200 orang mungkin yang minat. Boleh tahu ini penelitian tahun berapa ya Bu ya? Yang mana Pak? Ada banyak? Ya maksudnya yang Pak Martes punya sama Ibu yang iya. Ini, tahun berapa tuh ya penelitian tahun berapa? Iya. Kita sudah mulai
mulai dari survei awal itu tahun 2003 Pak Catur, sampai saat ini masih tetap dilaksanakan. Oke. Kami minat sebenarnya untuk bidang ini karena memang saya termasuk orang yang selalu menggaungkan tentang pentingnya kalsium dan juga boron di dalam struktur sel tanaman. Bukannya di manggis, tapi memang di tanaman lain juga demikian. Karena memang unsur hara yang sering terlupakan, karena sering digaungkan sebagai Ca sumbernya dari dolomit. Tapi pada waktu pertumbuhan tertentu, di mana pertumbuhan cepat tanaman, ternyata memang kalsium kurang bisa disupport oleh bahan-bahan yang lebih lambat larut ini. Jadi izinkanlah saya juga menyampaikan pendapat saya, karena memang menarik sekali, karena produk ini tentang kalsium dan boron saya sudah banyak belajar juga, kurang lebih sekitar 20 tahun tentang isu ini. Jadi sekarang di Indonesia produk kalsium dengan boron larut air yang kita ikat dengan nitrat. Jadi kalsium, nitrat, plus boron. Jadi sekaligus adalah produk ini tiga yang larut air bisa langsung segera. Dan ini memang di beberapa tanaman yang tanaman lainnya responnya sangat bagus sekali. Termasuk di manggis, saya pernah membuat tulisan juga di kita punya forum media sosial bahwa produk ini bisa juga untuk mengatasi mengenai getah kuning ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya karena gini. Pertama adalah yang produk, boleh saya share dulu produk saya ya. Ini bukan jualan. Oh ini nggak bisa share nih Bu, karena disable participant sharing screen sharing. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Catur. Boleh share ya? Saya boleh share. Supaya nanti kawan-kawan bisa tahu juga yang, karena produk ini ada 20 tahun, bukan jualan di sini, bukan. Ya, saya tidak jualan, tapi kita boleh diskusi. Sharing Pak. Kita boleh diskusi. Pertama adalah kita tahu bahwa kerja kalsium. Ya tadi Pak Martia sudah jelaskan juga. Bahwa Ca itu pertama adalah dia mengikuti mass flow. Jadi harus ada air bersama-sama, kemudian diangkat, diambil. Tapi ingat bahwa kalsium itu adalah sifatnya juga imobil di tanaman. Ya, jadi kalau sudah sampai misalnya di daun, dia tidak akan bisa dipindahkan. Demikian juga di buah, dia sudah sampai di buah, dia tidak bisa dipindahkan. Karena lain berbeda dengan unsur hara seperti kayak nitrogen, fosfor, dan kalium bersifat adalah mobile, jadi bisa dipindahkan. Nah, kalau demikian maka kalsium harus berada terus-menerus, terutama pada saat pembesaran buah. Ya, jadi kalau buahnya kecil, tentu konsentrasinya kecil. Tapi kalau kita tidak cukupi, buahnya membesar, konsentrasinya Ca juga pasti rendah. Oleh sebab itu, pada waktu pengisian ataupun pembesaran buah, kalsium yang larut air dan tersedia harus tetap dipenuhkan. Kemudian uniknya lagi bahwa jangan lupa bahwa Ca itu ya dia sangat berkompetisi dengan NG di situ. Jadi kalau kita bicara keseimbangan dan juga Na ataupun NH4. Nah, perlu diteliti juga nih. Berapa sih perimbangannya? Soalnya hati-hati, kalau kita dolomit maka kita akan menambahkan Mg juga di sana. Sementara kita juga mau menambahkan supaya kualitas buah manggis itu bagus. Tapi sampai seberapa banyak? Jadi hati-hati, kalau di situ ada Mg di situ. Ya, kalau dolomit kita ingin Ca, tapi ada Mg, kita berarti menambah Mg juga. Nah, di situ perimbangannya. Jadi ada di situ, terus kemudian, nah, kebetulan memang di sini adalah Ca selalu bersama-sama dengan boron sangat bagus sekali. Karena di sel kita tahu bahwa di situ ada peran Ca, di situ juga ada peran boron di dalamnya. Jadi setuju. Kami juga tertarik sebenarnya juga kepada balitbu untuk balitbu solok ataupun yang buah-buahan ya. Mungkinkah kami melakukan trial? Jadi kami juga tertarik. Soalnya dolomit kan sebagai amelioran, bahan pembedah tanah, dan diaplikasikan tadi adalah dikasihkan sekali dalam setahun. Penelitian ya. Nah, bisakah? Soalnya saya kepingin juga bahwa manggis kita juga membaik. Sementara saya ada produk yang istilahnya water soluble. Jadi namanya adalah
sekarang kita namakan Karate Plus Boroni. Produk ini sudah lama sekali, 20 tahun saya bekerja, saya memegang produk ini, dan memang sudah memasyarakat juga di beberapa tanaman kita tolong. Seperti misalnya kayak tomat, ya. Tomat adalah blossom and root, kita tahu. Saya cukup menolong banyak. Boleh lihat blossom and root kita turun drastis setelah kita edukasi petani untuk menggunakan kalsium dengan boron ini. Ya, begitu juga untuk tanaman-tanaman lain. Jadi kami berminat untuk berkecimpung lah. Apakah memungkinkan membuka trial, jadi kita dapatkan angka kuantifikasi, jadi bukan kualitatif lagi gitu. Yeah. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Terus kemudian untuk Pak Martias, ini adalah menarik Pak. Jadi tentang yang untuk di tanah kita tahu secara struktur tanah, kimia tanah ya, bahwa kandungan KCAMG itu kan ada bakunya. Ya misalnya kalau kita tahu kita analisis tanah kita secara buta, perimbangan adalah sekitar 10-60-30. Jadi KCAMG. Jadi memang di tanah itu CA itu memang banyak. Ya. K paling rendah, MG yang kedua. Jadi sekitar 10%, 60%, 30%. Kira-kira di situ kalau kita melihat struktur tanahnya gitu. Nah, setelah kita menambahkan, menarik juga bahwa kita bisa mencari gini, analisis tanah. Bila kita tahu bahwa CA-nya yang kita ingin naikkan, bahwa perimbangan nanti di analisis tanah per 100 mg tanah itu adalah K-nya atau CA-nya rendah di bawah 60 katakanlah, 60% dari kejenuhan basahnya, maka kita boleh dong menaikkan. Tapi di situ juga kita bisa baca bahwa kenapa CA itu rendah. Mungkinkah K-nya atau MG-nya yang menekan CA-nya? Ya. Jadi kan banyak sekali faktornya, ya air ya, terus kemudian faktor antagonisme sesama kation. Ya, terus kemudian cuaca, ya lingkungan. Kita tahu bahwa karena dia mass flow, maka CA ini kan mengikuti aliran massa air. Nah, kalau misalnya mas sering mendung, ya tentu transpirasinya rendah. Itu pun juga CA nggak naik. Apalagi nanti yang CA yang nggak larut dan sebagainya. Jadi artinya adalah ketersediaan CA pada waktu dia butuhkan pertumbuhan cepat, nah, di situ kita harus berikan. Sementara kita lihat, berapa sih rate-nya yang dari dolomit yang diberikan. Kita susah untuk bilang cepat lah, katakanlah. Ya tergantung. Kita tahu kelarutan dolomit kan juga rendah. Jadi kalau kita hitungkan bahwa CA yang dibutuhkan itu kan butuh kurang lebih sekitar yang melarutkan 1 kilo dolomit. Itu ada data 66.000 liter air. Jadi kelarutannya sangat rendah. Dibandingkan dengan kalsium nitrat, 1 kilo kalsium nitrat itu bisa dilarutkan oleh 1 liter air. Jadi CA soluble sekali. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi, bisa jadi bahan penelitian untuk memajukan buah manggis kita dengan kalsium plus boron plus nitrat. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Catur, terima kasih. Ini pertanyaan kita sharing ya Pak ya, sharing. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti mengenai tadi kemungkinan ya untuk bisa melaksanakan penelitian di Balitbu gitu ya Pak ya. Kita sangat senang Pak kalau memang itu bisa dilaksanakan karena kita dengan Pak Catur kan juga sudah MOU ya, jadi tinggal pelaksanaannya kita lanjutkan, tidak masalah Pak. Iya, dan juga sebenarnya saya punya titipan juga, kita punya anak asuh sama Ibu Dia. Ini saya lihat dari Ibu Dia. Saya ada juga plot untuk manggis perdu sebenarnya di Balitbu di Subang. Sebenarnya adalah juga cita-citanya untuk melihat getah kuning ini. Nah, kita tanya sama Ibu Dia apakah tetap masih berlanjut kita yang untuk manggis perdunya ya. Ini dengan kita punya. Jadi kalau mungkin nanti kita diskusikan Pak, kapan bisa dilaksanakan karena kalau untuk musim panen sekarang ini kita baru selesai ya untuk manggis yang ukuran pendek. Jadi kalau tahun ini ada panen lagi biasanya Agustus berbunga, bisa kita rancang Pak perlakuannya dan sebagainya. Terima kasih Pak Catur. Ya, dan biasa juga kalau tanaman buah-buahan Bu, jangan penelitian cuma setahun Bu. Jadi minimal adalah 2 tahun. Ya, karena efeknya kan tidak kelihatan kalau setahun.
Insya Allah Pak Catur bisa kita rencanakan lebih baik lagi. Pak Matias, ada yang disampaikan untuk Pak Catur? Ada Pak Catur, selamat siang. Jadi sangat setuju sekali, memang bahan induk kalsium ini di daerah tropis sangat cepat sekali hilangnya. Karena temperatur dan curah hujan yang tinggi, kalsium ini yang paling cepat dibanding samping unsur-unsur lainnya. Jadi pada umumnya, makanya tanah di Indonesia ini adalah tanah yang masam, akibat daripada kehilangan daripada kalsium dan hidroksida. Nah, jadi yang kami juga sudah melakukan penelitian mengenai dolomit ini menggunakan teknologi nano, itu cuman size-nya baru mencapai submikron. Dari penelitian awal itu ternyata bisa menekan kebutuhan dolomit yang sangat signifikan sekali. Jadi penggunaan 90 gram itu bisa menekan cemaran getah kuning hingga 19%, Pak. Dari 60 sampai 19%. Luar biasa. Nah, kalau ini nanti dikembangkan, atau mungkin nanti Pak Catur bisa mengadakan alat untuk memperhalus size daripada dolomit ini, sangat prospektif sekali. Karena sebagian besar daripada kebun manggis kita itu berada di bukit dan di pegunungan. Dan meskipun kita sudah sering mengadakan diseminasi, tapi nyatanya tingkat petani sulit diaplikasikan karena transportasinya susah dan juga aplikasinya yang rumit. Nah, kalau nanti kita menggunakan dolomit ini dalam bentuk nano atau submikron, ini sangat membantu sekali. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Catur kita bisa bekerja sama dalam pengolahan dolomit ini dalam ukuran nano, Pak. Ya, saya komentar sedikit saja. Ya, namanya batuan kalau dihaluskan. Sekarang yang paling besar dolomit mesh adalah mesh 200. Ya. Dan itu adalah nyedot debu. Jadi debu yang disedot, jadi jadikan sebagai mesh 200 katakanlah. Saya juga tidak tahu alat apa yang bisa sampai mengecilkan sampai tingkat nano. Tapi saya saran kenapa tidak menggunakan kalsium yang sudah larut air saja gitu, dan sudah kita kombinasikan dengan boron. Mungkin ya itu cara cepat, Pak. Jadi artinya ya tidak menutup kemungkinan bahwa dolomit dihaluskan sehingga setingkat nano, terus kemudian bisa dipakai. Memang dolomit kan ya tetap batuan, ya dihaluskan bagaimanapun juga tidak, ya dia tetap batu lah, butuh pelarut yang lebih banyak untuk melarutkan persatuan Ca-nya. Ya Pak ya. Ya Pak Catur, insya Allah nanti kita bandingkan kombinasikan antara kalsium nitrat dengan dolomit ini. Terima kasih Pak Catur. Ya. Baik, ini kita punya peserta yang cukup banyak dari berbagai daerah. Teman-teman, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Bu, saya boleh nanya Bu. Saya dari Heri Bu, boleh nanya? Boleh, silakan. Pak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Heri Lubis. Pak Heri Lubis, ya silakan Pak Heri. Sebenarnya saya bekerja di Sumatera Selatan, tapi saya punya kebun di kampung halaman saya di Pasaman Barat. Pasaman, Pak? Pasaman Barat. Oh iya. Kebetulan bibit manggisnya saya beli dari Balitbu Solo. Ada yang mau saya tanyakan Bu, mungkin beberapa pertanyaan ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Tri atau Bu Titin atau nanti Pak Martias. Ini ada kaitannya dengan Ca tadi. Ca sangat gampang hilang di kondisi tanah kita, apalagi di tropis karena cepat larut oleh air. Yang mau saya tanyakan, kita kan tidak tahu nih kondisi tanah kita itu apakah memang kurang unsur hara Ca atau seperti apa. Sedangkan setahu saya untuk melakukan tes soil itu sangat mahal. Apakah kita bisa melakukan tes misalnya dengan mengukur pH? Seperti dibilang tadi bahwasanya Ca itu identik dengan basa. Kalau misalnya kita tes pH-nya turun, asam berarti kekurangan kekurangan Ca. Apakah bisa kita anggap seperti itu? Karena untuk tes pH biasanya banyak alatnya tuh Bu, di pasaran sangat banyak alat tes untuk tes pH. Apakah bisa?
indikasi pH-nya rendah, apakah bisa kita asumsikan kekurangan Ca. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, saya tertarik dari Pak Catur tadi, kalau memang ada produk kalsium yang soluble dan bisa bercampur dengan boron, mungkin alangkah bagusnya Pak. Mungkin saya pribadi mungkin juga nanti minta kontak Bapak. Tapi kalau misalnya bisa lebih bagus, di grup chat tadi ada beberapa teman yang menyarankan untuk kita membentuk forum WA group mungkin kalau memang memungkinkan, sehingga kita bisa sharing di situ. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini porsinya Pak Martias, ini Bu Titin. Silakan Pak Martias. Ya, terima kasih Pak Eri. Jadi kemasaman tanah itu memang mirip dengan defisiensi kalsium, kurang kalsium. Dan untuk menaikkan pH tanah sendiri juga menggunakan kalsium karbonat atau kapur tohor atau dolomit. Jadi pada tanah-tanah yang masam bisa kita yakini itu adalah kekurangan kalsium. Nah, bagusnya Pak Eri, kita analisa satu sampel tanah dengan berbagai macam unsur. Jadi nanti kita ketahuan apakah memang kalsium tersedianya rendah atau Ca depositnya sebenarnya tinggi, tapi akibat daripada ketidakseimbangan darah juga bisa menyebabkan kekurangan daripada kalsium atau atau kemasaman lain. Unsur-unsur lain yang tinggi juga bisa menyebabkan kemasaman. Jadi satu sampel itu tidak salah berkisar sekitar 200 sampai 300 ribu Pak Heri, murah sekali. Balibu bisa, insya Allah. Atau di BPTP di Andalas juga bisa. Nah, nanti dianalisa itu bisa dipakai untuk 5 tahun bisa lah Pak Heri. 5 tahun untuk 1 hektar 2 sampel. Nanti itu kita lebih yakin hasilnya nanti bagaimana pH-nya, bagaimana keseimbangan darahnya dengan lain termasuk dengan kalsium. Nah, mungkin itu Pak Heri. Mungkin ada yang kurang tadi Bu Lina. Ya Pak Heri sudah cukup? Sudah cukup. Makasih. Ya. Kalau yang untuk Pak Martias tadi saya sudah cukup Pak. Mungkin yang satu lagi yang dari Pak Catur yang tadi Pak. Terima kasih Pak. Iya, Bu, saya jawab untuk Pak Hairi Lubis. Terima kasih Pak Hairi Lubis. Produknya sebenarnya saya sudah sharing, tapi di chat WA kita di grup ini ada. Saya ada tadi sharing yang pertama, tapi saya sharing lagi yang kedua ini. Karena saya tidak bisa share presentasi di sini. Gampang sekali. Bapak di Lampung ya? Sumatera. Sumatera Pasaman Barat. Pasaman Barat. Oh iya, gampang. Produk ini sudah ada Pak di toko-toko pertanian, cari Karate Plus Boroni sudah dapat Pak. Dan sangat mudah pakainya. Biasa begini, kita pupuk biasa kan menggunakan NPK saja, NPK, nitrogen, fosfor, kalium, nitrogen, fosfor, kalium. Tapi kita lupakan ada Ca, magnesium, sulfur biasanya ikutan dari produk pupuk yang biasa kita pakai. Nah, selalu melupakan yang Ca sama Mg. Mg biasa mungkin Bapak pakai kan ya dolomit, Ca-nya juga situ tapi lambat larut. Jadi biasanya kalau Bapak menggunakan NPK 3 bagian atau 4 bagian, jangan lupakan 1 bagian adalah yang Ca sama boron ini. Jadi 3:1, 4:1. Itu akan selamat lah. Karena saya juga bermain di hidroponik, saya juga banyak melakukan penelitian juga di hidroponik mengenai nutrisi per nutrisi. Nah, di situ juga kita bicara tentang kalsium dan lain-lain, mengenai antagonismenya, mengenai saling mendukungnya. Ya Pak ya, nanti saya sharing lagi. Makasih. Ya, makasih Pak Martias, Pak Catur, terima kasih banyak. Baik, nanti sarannya untuk WA Group boleh nanti kita akses ya Pak Catur ya, sama-sama dengan teman-teman yang lain yang ikut di grup ini. Masih ada kawan-kawan lain yang mau disampaikan saran dan sharing pengalamannya di lapang? Ya, untuk Pak Eri, saya tambahkan lagi Bu Lina. Ya. Jadi biasanya kemasaman tanah ini, kekurangan kalsium ini biasanya pada tanah-tanah ultisol, tanah fosfolik merah kuning yang warnanya merah, kemudian kandungan liatnya tinggi, kemudian yang eksis di sana biasanya jenis paku-pakuan, kemudian alang-alang. Nah itu
pada umumnya sebagian besar tanah di Indonesia itu vegetasi. Kekurang kalsium dan pH-nya rendah sekali. Ini Baik, Pak Martias, nanti kalau misalnya saya ingin melakukan uji lab tanah, nanti hubungannya ke siapa ya Pak di Balitbu? Apakah ke bagian? Langsung Pak Martias saja. Langsung Pak Martias? Iya. Nanti bisa ke Jaslit ya Pak. Oke. Ya, siap. Oke. Makasih Pak Martias. Ya. Baik teman-teman yang lain, silahkan. Ada Ibu Gali Hidayat, ada Bu Selvi, ada Yati. Dari Bali belum kelihatan lagi Polina. Teman-teman, Bali juga banyak manggisnya. Bali ya? Ya. Bali. Bali, Tabanan juga banyak manggisnya. Tabanan, ya, Singaraja. Baik, Pak Martias, mungkin ngasih minta sharing Pak Martius. Kebetulan Pak Martius sering ke BPTP Bali nih. Saya kemarin beberapa kali ketemu Pak Martius. Tapi mohon maaf, kami kan kami bukan di bidang di manggis, kami kebetulan peneliti peternakan, tetapi lihat kondisi manggis sekarang di Bali itu memang banyak sekali Pak Martius kena getah kuning ini. Nah, kira-kira aplikasi tertepat yang bisa dilakukan oleh petani Bali, kira-kira apa yang kita bisa lakukan Pak, supaya informasi ini cepat ditangkap di tingkat petani? Karena mungkin kalau di Bali, di BPTP spesifik yang manggis memang belum ada Pak. Adanya jeruk, terus sama cabai yang lainnya. Kebetulan manggis belum. Tetapi kami berharap ada langkah awal dari Pak Matias di Balit. Apa langkah yang kita bisa lakukan dengan cepat supaya teknologi ini cepat diterima oleh petani. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saat ini Pak Matias pas musim di sini, musim manggis, buahnya itu kecil-kecil. Nah itu kira-kira langkah apa yang kita bisa lakukan supaya buahnya itu bisa masuk grade yang lebih besar dengan aplikasi teknologi yang simpel di petani. Mungkin itu Pak dulu sharingnya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Jadi cepat saya jawab. Sebenarnya Bali itu sangat potensial manggisnya Pak. Sentra produksi manggisnya cukup luas. Kalau tidak salah itu urutan 5 atau nomor 6 di Indonesia. Itu tersebar di daerah di Kabupaten Tabanan, itu di Padangan, di Belimbing, di mana di sekitar itu, termasuk di Singamangaraja. Jadi manggisnya cukup bagus, hampir mirip dengan di Sumatera Barat, cuman hanya pengelolaannya yang belum maksimal Pak. Jadi mulai daripada pola tanam, kemudian pemupukan, kemudian pemangkasan. Nah untuk pola tanam, saya kesulitan mencari manggis monokultur di Tabanan. Semuanya masih tanaman tumpang sari. Nah, ini agak sulit untuk meningkatkan kualitas dan produksi. Nah, ini kalau menjadi langkah pertama adalah kita meningkatkan semangat daripada petani, rasa memiliki. Karena manggis ini di Bali luar biasa dan juga kemudahan ekspor dari Bali itu sangat besar dibandingkan dengan Sumatera Barat. Nah, waktu masalah terhambatnya ekspor manggis dari beberapa daerah, ternyata Bali bisa ngirim ke Australia dan ke Malaysia. Nah, tetapi sekali lagi belum maksimal lagi. Kalau pernah saya tanya, itu pengelolaan apa yang sudah dilakukan untuk manggis bagi petaninya belum ada Pak. Belum ada pemupukan. Pupuk sebenarnya sudah dikasihkan oleh PT Gersik, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian juga pemangkasan. Nah,
cabang-cabang yang tidak produktif itu banyak sekali. Jadi alangkah baiknya ini potensi ini kita genjot lagi, kita semangati lagi kepada petani untuk bagaimana memelihara penerapan GAP yang baik, mulai dari sanitasi, kemudian pemangkasan, kemudian pemupukan. Nah, kalau saya lihat agroklimatnya sangat bagus sekali di Tabanan itu, bagus sekali, daerahnya sejuk. Cuman ukurannya kecil. Kemudian masalah buah yang kecil tadi itu juga terkait erat dengan defisiensi hara karena tidak pernah dipupuk. Nah, itu Pak. Jadi saya juga melakukan penelitian pada tahun ini dan terlihat terutama hara-hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman manggis itu adalah pertama nitrogen, kemudian kalium, kemudian kalsium, kemudian P, Mg, dan hara lainnya. Nah, 3 hara utama ini saja itu tidak pernah dilakukan oleh petani. Nah juga di Bali sendiri nampaknya gudang-gudang pupuk yang menyediakan pupuk berkualitas sangat langka sekali. Pernah saya penelitian, itu mencari pupuk kalium susah sekali, Pak. Jadi alangkah bagusnya ini dijembatani oleh perdagangan, kemudian juga oleh koperasi, dan kita bersama-sama menggenjot semangat petani ini. Luar biasa Pak, 1 hektar itu bisa menghasilkan 100 juta Pak. Tapi itu tidak terasa bagi petani. 100 juta 1 hektar itu minimal sebenarnya. Nah kemudian juga permasalahannya saya lihat kemarin di grup championnya manggis, harga manggisnya di Bali itu sangat rendah, 10.000 Pak, sangat sayang sekali. Betul. Padahal di Sumatera Barat malah lebih murah, Pak. Iya. Padahal di Sumatera Barat sendiri yang BS itu Pak 15.000, 20.000. Apalagi kalau yang super itu di waktu Imlek itu harganya 30.000 sampai 90.000 sekilo Pak. Nah itu jadi itu sangat disayangkan. Yeah. Jadi harus diperkuat lagi kelembagaan petani, asosiasinya. Jadi memang kompleks Pak. Tetapi bukan berarti itu masalah besar, asalkan kita masih semangat dan bersama-sama untuk meningkatkan potensi manggis. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini kita sampai jam berapa ya Pak Ivan? Sampai jam 3? Sekarang jam? Oh, kurang 10 menit kata hostnya. Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, boleh, Pak. Ya. Mau tanya tentang kalau yang getah kuning kan jelas sekali kita tahu. Tapi ada satu lagi adalah yang simptom yang di manggis itu kalau kita belah itu bijinya itu keras, kayak putih, kayak kristal gitu. Kayak batu lah gitu. Oh, translucent, ya. Ya, translucent, ya gitu. Apakah itu juga Ca atau boron, apakah ada penelitian tentang itu ataukah apa? Terima kasih Bu. Iya Pak. Memang kita ini tidak menyinggung translucent, tapi kejadian itu sering berbarengan Pak, yang bergetah kuning dan translucent. Ini penelitian memang belum terlalu banyak arah ke sana, tapi kalau kita lihat, ini berkemungkinan hampir sama. Cuman fasenya dia terkena serangan getah kuning itu, kalau dia buahnya masih muda, sementara metabolismenya sudah terganggu seperti itu, sehingga buahnya itu juring-juringnya itu tidak berkembang, Pak, tidak berkembang sehingga menyebabkan bening itu. Jadi mekanisme perubahan-perubahan kimia dalam proses pematangan buah itu tidak sempurna karena jaringan getah kuning itu sudah menghambat nutrisi dan sebagainya, ada perubahan selama pematangan buah itu dari tahap awal sampai ke akhir dia tidak sempurna, karena kalau buah muda itu kan memang dia seperti kaca itu, jadi berkemungkinan terkenanya itu lebih awal gitu. Sementara kalau dia mencemari itu sudah mendekati panen sehingga yang tercemar itu bahagian permukaannya, tapi biasanya kalau dia dari dalam lebih awal periode
terganggunya itu dia perkembangan buahnya itu tidak sempurna sehingga seperti kaca itu. Jadi seperti saat ini itu yang bisa kami berikan Pak jawabannya. Sip. Boleh lagi tanya Bu? Ya. Boleh ya? Oke. Ya, yang lain boleh kita gimana Pak? Tanya yang lain dulu. Yang lain masih ada nggak? Kalau nggak Pak Catur lagi. Kita kasih yang lain dulu ya Pak. Teman-teman ada yang lain? Ya Bu. Ada Pak Arman Setua ada ya? Saya Bu Yuniarto, Bu Anto. Ya, Pak. Tadi saya dari Kampung IPB Bu Jakarta. Mau menanyakan, ya Kampung IPB. Getah kuning itu selain tadi dari karena kekurangan Ca di sini juga karena genetis. Mungkin kita pada saat pemilihan bibit, bibit-bibit yang baik itu varietas apa saja Bu? Terus kita bisa peroleh di mana? Terutama kami yang ada di daerah Jawa Barat Bu, biar mudah dapatkannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, begini, kalau masalah genetis, sebenarnya manggis itu kan karena apomixis itu dia kan dianggap seragam seperti dia seragam. Tapi kami pernah membedakan, cuman ada dua yang ekstrim lah, jenis manggis yang ekstrim itu dua, jenis yang di tembilahan dan yang lain pada umumnya. Kalau itu memang ekstrim, kita bedakan, itu genetisnya memang berbeda. Jadi kalau yang manggis tembilahan ini, dia kan tumbuhnya di rawa. Jadi kondisi air tanah itu kan selalu stabil. Di situ getah kuningnya hampir nol, Pak. Nol. Dan pertamanya kita beranggapan bahwa ini mungkin karena di situ turgornya stabil lah. Jadi sehingga tidak terganggu turgornya, sehingga tidak ada getah kuning di sana. Kemudian kita coba tanam melalui sambungan manggis-manggis tersebut di daerah yang bukan rawa. Nah, itu kita tanam di Balibu, sampai sekarang juga sudah berbuah. Ternyata stabil Pak, dia juga tidak bergetah kuning. Jadi anggapan kita itu bukan pengaruh lingkungan. Memang genetisnya yang seperti itu. Dan sudah kita buktikan juga dengan analisis DNA. Jadi kita bandingkan dengan manggis Kamang dan lainnya itu memang berbeda. Jadi sesaat ini yang ekstrim cuma dua itu. Kalau yang lain tergantung lokasi saja Pak. Jadi ada lokasi-lokasi mungkin tergantung lingkungannya, dengan curah hujannya dan lain-lainnya itu memang berbeda getah kuningnya antara satu tempat dan tempat yang lain. Untuk mengatasinya, manajenya mungkin dari segi manajemen haranya itu tadi. Tapi kalau yang pemilihan memang tidak getah kuning sama sekali. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Bisa nggak saya ini komen sedikit? Ya baik, ini kita kasih bonus berapa setengah jam? Berapa pertanyaan? Baik, kita masih perpanjang dulu, masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Bisa, Bu, saya. Pak, siapa Pak? Eka Zatika, selamat. Ya. Pak, ya, Pak. Ya, bisa ya. Pak, ini Pak Ika. Silakan Pak Ika. Pak Ya, Ika. Ya ini mungkin tadi ada dari Kampung IPB itu ya, mengenai genetis itu. Jadi pada prinsipnya manggis itu ada mempunyai getah kuning. Jadi itu genetis maksudnya begitu gitu, bukan perbedaan varietas. Dan memang tadi disebutkan apomixis ya. Jadi dia sedikit sekali varietasnya. Jadi tadi sekali lagi tekankan, genetis itu adalah secara alamiah dia itu mempunyai getah kuning, tetapi karena salurannya terganggu, dia menjadi penyakit getah kuning gitu. Nah, kemudian pengalaman di Primatani pada saat di BPTB Jawa Barat di Sukabumi itu saya menggunakan indikatornya pH saja ya, karena agak kesulitan itu. Itu pH-nya 6,2, tapi dengan tadinya tinggi sekali getah kuningnya,
tetapi hanya dengan penyiraman, dengan penyiramannya di shower gitu ya, seperti yang dilakukan di Bali Bu dulu, itu getah kuningnya menjadi rendah yang itu kan. Kemudian mengenai tadi penyakit Pak Catur ya, mumi itu, ini pengalaman di petani di jeruk itu sama ya, itu mumi itu biasanya itu kekurangan kalium. Jadi pengalaman ini saya tidak tahu yang dilakukan di Bali Cestro, kita mencoba menambah kalium ya, bukan kalsium, kalium itu menjadi tidak ada yang itunya, yang muminya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ika, Bapak Kepala Balibu pada masanya ya. Ya, kalau boleh komentar Bu Lina. Ya. Ya 6,2 itu getah kuningnya tinggi, kemudian dikasih air. Nah berarti CA tanah ketika diberikan air, CA menjadi larut dan bisa diserap dan ditransportasikan ke tempat yang membutuhkan. Nah itu benar sekali loh Pak Ika, benar sekali. Kemudian yang membedakan antara genetis dengan yang tidak itu, kalau yang tidak bergetah itu, yang secara genetis tidak bergetah sebenarnya bisa dilihat 2 kali atau 3 kali panen. Kalau setiap tahun itu, setiap musim itu dia bergetah, berarti sudah mengalami mutasi seperti bilang Pak Ika tadi, secara genetis sudah bergetah kuning. Tetapi kalau ada perubahan dari tahun ke tahun itu berbeda, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, itu masalahnya adalah akibat daripada kekurangan kalsium. Dan perbaikannya melalui tadi manipulasi lingkungan tadi, melalui CA, pengairan, penggunaan organik. Mungkin demikian Pak Ika, terima kasih Pak Ika. Terima kasih Pak Ika sharing pengalamannya. Baik Bapak Ibu, Pak Catur masih begini-begini. Yang lain masih ada? Herman dari Solo Selatan nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, sebelum ditutup ini Pak Catur sudah masih ada lagi Pamungkas ya. Pamungkas ini silakan Pak Catur. Ya, Bu, terima kasih Bu. Balitbu Solok ada keluarin varietas yang terbaik untuk manggis enggak? 1. Yang kedua, tanah di ketinggian 1.300 meter. Adakah bibit jenis manggis yang enak dari Solok? 1.300. Yang ketiga, yang bagi yang pernah makan manggis Masta yang di Malaysia, bisa nggak ngalahin itu? Masta. Kalau punya bagi Bu, saya juga mau. Ya, yang pertama ini varietas yang kita punya saat ini tuh tembilahan Pak yang tidak bergetah kuning. Baru itu, kemudian ada Ratu Kamang. Itu dia getah kuningnya ada, tapi rendah, di bawah 10%. Itu 2 itu. Kemudian kalau dari segi penampilan buah itu, kalau Kamang itu sudah terkenal itu Pak, pengeksportir seluruh Indonesia itu sudah tahu sekali kalau manggis Kamang itu bagus. Kalau yang 1.300, sepanjang sepengetahuan kami, manggis itu paling tinggi itu 800 optimalnya Pak. Okay. Kalau sudah di atas itu tumbuh, tapi produksi tidak bisa kita jamin. Dan terlalu dingin barangkali ya. Nggak tahu sekarang kalau kita lihat daerah Lembang sana itu sudah banyak juga yang nanam manggis, tapi karena perubahan iklim ini ya mulai panas ya, ke atas itu mulai panas. PTPN berapa itu yang di daerah Lembang itu sudah PTPN 8. Ya, sudah mulai mengganti teh dengan aplikasi manggis di sana, tapi mungkin sampai saat ini mungkin belum berproduksi ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai mengembangkan manggis di sana. Jadi tapi kita belum tahu Pak bagaimana produksinya. Yeah. Tapi saya kira dengan perubahan iklim ini memang kan semakin ke atas sekarang sudah tidak dingin lagi ya, berpeluang untuk kita kembangkan. Tapi kalau sampai 1.300 mungkin ya masih terlalu tinggi. Ya 900-an lah.
900-an seperti itu. Kalau manggis masta itu saya belum coba pernah ngerasain Pak, jadi belum bisa membandingkan. Kalau Pak Catur punya nanti boleh Pak dikirim, kita nyoba dulu. Jadi tidak percaya Pak. Belum percaya. Biasanya kan penelitinya manggis tuh mainnya lebih jauh, pulangnya lebih pagi. Belum. Apa itu manggis apa kerabatnya bukan Pak? Oh iya manggis masta, pantatnya agak lancip sedikit. Mangostana. Oh kayak manggis malinau itu ya? Nih. Kayak manggis malinau. Oh. Kayak manggis malinau. Dia pantatnya agak munjung gitu. Biasanya kalau lancip itu bijinya nggak ada ya Pak? Ya lebih banyak ke dagingnya daripada itu. Ya. Ya baik. Jadi ini terakhir aja Bu, terakhir. Jangan kasih dua pilihan Bu, Tembilahan sama Ratu Kamang. Pilih satu saja yang terbaik. Kita punya apa Bu? Ratu Kamang. Oke, selesai. Ya. Saya akan tanam. Kalau Tembilahan dia dari segi getah memang tidak bagus ya, nggak bergetah kuning di dalamnya. Tapi kelemahannya dia kelopaknya tuh tipis Pak, tipis. Jadi kalau tipis tuh daya tahannya kurang. Kayaknya pendek. Kalau Kamang. Ratu Kamang ya Bu ya. Terus kemudian di balik Bu Solok ada Ratu Kamang bibitnya. Ratu Kamang. Saat ini kita sedang membina petani Kamang langsung membuat Pak. Jadi karena memang kalau untuk manggis ini terus terang kita memang. Kamang itu di mana Bu? Di Riau ya? Bukan, di Kabupaten Agam. Oh Agam. Bukit Tinggi. Pak Siswanto sudah ada kita. Ya. Ya, Siswanto. jadi kan memang kalau dimanapun bibit manggis ini memang bermasalah karena musimnya 1 kali 1 tahun. Itu yang kita harapkan untuk apa? Perasaan saya sudah punya tuh Tembilahan mungkin saya sudah tahu gitu. Tinggal Ratu Kamang. Mudah-mudahan Pak Siswanto sudah Pak ya Sutoto. Tembilahan yang baru Pak yang ada. Yang Ratu Kamang sudah ada kita. Di mana Pak? Bukan Ratu Kamang Pak, Tembilahan aja. Oh kalau begitu cari Ratu Kamang tanam. Ya. Siap Pak. Oke Pak. Ya. Kalau Ratu Kamang kita sudah registrasi pohon induknya. Mencari yang sama-sama sudah kita registrasi pohon induknya langsung di Kamang ada sampai 60 pohon saat ini. Jadi kan tunggu musim panen untuk diambil bijinya. Adakah yang di sini punya bibit manggis masta? Ada yang pernah tahu? Ada yang punya? Berarti Pak Catur yang punya ya? Pagi Pak Catur. Jadi yang mirip-mirip begitu ada Pak Catur. Enak Pak? Yang mirip begitu ada, yang lancip itu terutama ditemukan pada ketinggian 900-1000 meter dari permukaan laut. Nah itu maksud saya mau kembangkan karena jadi sampai sekarang yang bisa berbuah itu sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Oh ya kita pernah waktu eksplorasi di Bengkulu, itu di Rejang Lebong, itu yang lincip itu Pak. Memang daerah dingin di situ kan lebih tinggi. Rejang Lebong. Baik Bapak Ibu semua, barangkali masih banyak yang kita diskusikan, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Saya kira bisa kita tutup. Kita bisa tetap berkontak ya kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, ingin ditanyakan, nanti kita tetap berkolaborasi atau berkontak-kontak, bisa lewat WA ataupun telepon dan sebagainya atau bersurat ke kantor. Saya atau kami semua narasumber dan atas nama Balibu Tropika mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam BIMTEK ini, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan, apa yang kita sharing juga, saling sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga bagi kami di Balibu Tropika. Sampai ketemu lagi pada BIMTEK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.